pembelajaran pada pagi hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamat pagi, masih bersama dengan Pak Ardi di jam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anakku? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Jangan lupa sarapan pagi dan berolahraga, biar tubuh kita sehat, kuat, dan penuh semangat dalam belajar. Pak Ardi ingatkan untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya, karena waktu tidak bisa diulang atau diputar kembali. Maka dari itu kalian gunakan waktu dengan hal yang positif. Contohnya membaca buku, membantu orang tua, berkreativitas, membuat karya seni, mengembangkan hobi, dan banyak lagi hal yang positif kalian bisa lakukan. Tidak hanya bermain game atau hanya menonton saja, tapi lakukan hal yang baik untuk kalian. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini adalah mencari informasi penting dari teks. Nah, dalam bentuk apa? Peta pikiran. Mungkin di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar ya, sudah tahu tentang peta pikiran. Untuk lebih jelasnya, dengar dan tonton penjelasan dari Pak Ardi. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Manfaat informasi, mengetahui atau memahami suatu hal. Atau dengan kata lain, informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Sumber informasi dapat berbentuk media cetak, seperti buku, koran, tabloid, dan majalah, atau berbentuk media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Sebuah informasi biasanya mengandung aspek kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, berikut ini adalah cara memperoleh informasi dari teks, yaitu pertama, membaca judul teks. Kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. 7 kata tanya adik Simba, yang terakhir itu ada tambahan ya. Apa itu menanyakan sesuatu seperti keadaan atau perbuatan. Contoh, apa kegiatan yang dilakukan? Nah, kalau di mana itu menanyakan tempat atau lokasi kejadian. Contohnya, di mana kegiatan hemat air dapat dilakukan? Yang ketiga, kata tanya kapan menanyakan waktu terjadinya kejadian. Contohnya, kapan kita harus menghemat air? Nah, itu bisa menunjukkan waktu, jam, hari, bulan, dan tahun ya. Itu kapan. Yang ketiga adalah siapa menanyakan pelaku suatu kejadian. Contoh, siapa yang harus menghemat air? Yang kelima adalah mengapa, menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa menghemat air itu penting? Yang keenam, bagaimana, yaitu menanyakan cara keadaan atau proses peristiwa dapat terjadi. Contoh, bagaimana cara menghemat air? Biasanya bagaimana itu jawabannya panjang. Dan terakhir, berapa, itu tambahan dari adik Simba ya. Menanyakan banyak atau jumlah benda. Contoh, berapa biaya penggunaan air di rumah Bapak? Untuk berapa itu bisa menunjukkan uang, jumlah uang, terus jumlah barang, jumlah benda, atau apapun ya, yang menunjukkan angka itu berapa. Peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Nah, berikut ini contoh peta pikiran ya. Bisa dalam bentuk bulat ataupun kotak, tergantung selera kalian, dan bisa diwarnai juga. Di situ ada daftar pertanyaan.
Nah, Pak Ardi berharap nanti kalian bisa membuat daftar pertanyaan dari teks paragraf yang kalian baca. Sementara hanya pertanyaannya dulu ya, jawabannya nanti saja dalam bentuk peta pikiran. Saatnya mengerjakan tugas. Sekarang buka buku paket halaman 78, kalian baca paragraf berjudul Pencemaran Udara. Lalu buatlah peta pikiran menggunakan pertanyaan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berapanya nggak usah ya. Kata tanyanya berdasarkan paragraf yang kalian baca. Digambar menggunakan bulat juga boleh, ataupun kotak boleh, bisa diwarnai. Selamat mengerjakan anak-anakku. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa bersama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat rahmat yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kita telah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai kita, menambah pengetahuan kita. Juga Tuhan sertai berikan kesehatan pada kita semua. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku, selalu berdoa dan salam sehat. Jangan lupa selalu tersenyum dan tetap bahagia. Sebab senyum dan bahagia adalah obat penakal virus corona. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.